untuk bergerak, tapi satu pemain kembali tumbang. Genfos lagi-lagi tumbang. NKT melakukan sebuah ulah, menumbangkan pemain dari tim Bigetron, dan ini memancing keributan, membuat amarah Bigetron, tersenggol egonya, dan Bigetron mencoba untuk balik badan untuk melakukan tembakan, tapi apa daya ternyata NKT juga menyerang sehingga Bigetron tidak jadi menyelamatkan Genfos, direlakan begitu saja. Bahkan untuk menyelamatkan diri sendiri saja sulit untuk pemain Bigetron. Kalau menyelamatkan diri sendiri saja sulit, bagaimana mau menyelamatkan rekannya? That's why langsung direlakan saja, dan NKT pun ngegas terus. Wah gila sih, NKT bener-bener niat, bener-bener nekat banget. Dan ternyata dengan sebuah tembakan warning dari Zuxi membuat satu mobil mundur ke arah bagian belakang. Disengage or engage kita masih belum tahu. Karena NKT-nya masih di belakang, ini bisa ada niat jahat buat ngetailing pemain-pemain BTR. Jadi oke lah kita tarik mundur, pura-pura kabur, tapi sebenarnya ngikutin dari belakang. Itu bisa jadi. Ya, dan juga NKT ternyata mendapatkan ngepak tuh terjadi butterfly effect, jadi banyak gitu efek selanjutnya. Orang kagak berapa baca sih, tapi kita melihat juga bagaimana Pintar mendapatkan satu orang. Bella juga tumbang di sana. Facecam berhadapan dengan Xerxia. Ada dua tim Thailand yang sedang bertemu, dan kemenangan dimenangkan untuk sementara waktu oleh Xerxia karena Xerxia unggul jumlah lebih banyak. Facecam menyisakan satu yang terakhir. Mewi atau Newi berada di area luar. Datang lagi RNJ mencari pemain terakhir yang dimiliki oleh Facecam. Onzen dipulangkan, Facecam rata. FaZe tidak bisa bertahan melawan pemain-pemain dari Xerxia, padahal mereka penguasa George Paul ya. Dan ternyata di sekitaran dari Xerxia pun masih ada tim Flash juga, jadi mereka tetap harus waspada dengan sekitarannya. Yang dilontarkan oleh pemain-pemain dari tim Flash juga, kayaknya nih pada nunggu deh. Oh ternyata nggak nunggu, Xerxia langsung ngebut tancap gas menuju ke arah tempat dari O2. Ya, kita melihat juga bagaimana lemparan granat sudah dilakukan. Kid melemparkannya melambung tinggi ke udara, namun tidak menghasilkan sebuah knockdown. Harus sedikit bersabar, Kid. Megamind terkena dua granat, Megamind tumbang pada akhirnya. Kid mendapatkan apa yang dia inginkan dari tadi. Ada sebuah duel, S12K terdengar di sana, Jumper jelas sekali. S12K kembali menjadi pahlawan. Newi gunakan senjata tersebut dengan begitu luar biasa. Satu persatu pemain-pemain O2 tumbang, namun Flash datang. Flash menjadi third party. Flash bisa saja mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi, namun ternyata apa daya bukan Flash yang mengakhirinya. O2 masih ada satu pemain yang berdiri kokoh di sana dan membuat Xerxia tumbang. Ternyata O2 sangat siap untuk berperang, tapi masalahnya siap atau tidak nih menghadapi third party yang tiba-tiba datang, tidak diundang. Tim Flash langsung menghabisi satu persatu pemain-pemain O2. Hanya yang terakhir Amazal lagi-lagi menjadi last man standing. Setelah tadi menjadi last man standing di Sunhawk, dan saat ini Amazal pun harus selamat, harus bergerak, tapi kayaknya memilih jalur air aja. Ini udah pakainya ada 90. Dan sementara juga dari Axel hanya memberikan informasi saja untuk teman-teman Talon lainnya. Tidak hanya Semnan, ada juga The Xavier yang mendadak nekat untuk nyebrang. 1 down, 2 down, tapi masalahnya refrag yang dilakukan dari Levis pun berhasil dia mainkan. Semnan berusaha untuk mendekat, untuk menjadi pahlawan bagi kawannya yang knockdown, tapi Talon dari bagian belakang menghabisi semuanya. Ditembakilah pemain-pemain Semnan. Yoru mendapatkan 1, Yoru mendapatkan 2 juga dengan granatnya. Tapi Semnan hanya ada yang terakhir di bagian belakang. Entah ada di bagian mana, tapi Misery kembali fokus dengan The Xavier yang bergerak. Nitrodik mendapatkan 1, mendapatkan 2 kah? Farajin begitu low di bagian belakang. Sedikit lagi The Xavier rata, dan selesai The Xavier. Pucuknya tumbang oleh Talon. Tapi di sisi yang berlawanan, tadi gue melihat tim Secret yang sudah berhasil mendapatkan satu pemain alter ego, Rosemary, yang ternyata harus dipulangkan terlebih dahulu. Sepertinya rumah air rame banget tuh. Ada Alliance, ada alter ego Ares, ada tim Secret. Sementara Talon lagi dan lagi mulai berulah Talon. Kali ini musuh Talon yang terbaru adalah tim Flash di bagian utara sana. Walaupun memang kamera masih fokus menuju ke arah Todak, tapi yang ternyata mendapatkan opening frag adalah Todak menuju ke arah Talon. Tadi satu pemain sudah ditumbangkan, dan boom, besertaan juga dengan alter ego, bertemuan dan bersinggungan. Satu pemain dari boom sudah mulai dipulangkan juga. Iftar melemparkan granat kembali menuju ke arah Talon. Itu di arah yang berbeda ya, tidak di PA dan NKT. Kayaknya yang lebih seru yang di bawah ya daripada yang di sini. Terlihat bagaimana pemain dari Boom kembali tidak bisa terlalu maksimal. Satu sudah tumbang, Ponbit yang sudah tumbang dari Boom dari tempat yang berbeda. Zuxi mendapatkan Spider Tan. Jadi confirm elimination dengan headshotnya menuju ke arah seorang Spider Tan. Balasan sakit sekali dihadapi oleh Kido. Beruntung dia bisa melakukan
sebuah proning terlebih dahulu dan ditutupi oleh beberapa karung yang ada di ujung dari tebing tersebut dan kita menuju ke tempat yang berbeda saat ini. Talon akhirnya bisa keluar dari jegalan pemain-pemain Todak. Touchdown ke mereka, touchdown Talon. Dan ini adalah sebuah game change yang sudah dilakukan oleh Talon dengan mereka menyeberang membuat Todak tidak lagi punya angle menuju Talon. Dan mereka pun meninggalkan seorang Yoru untuk menjadi distraksi di bagian belakang. Jadi pengalihan isunya ada jelas membuat pemain-pemain dari Todak tidak bisa fokus. Dengan dua pemain Talon yang sedang melakukan penyeberangan dan dua pemain Talon yang bisa menyeberang, ini juga perlu melakukan setup smoke sebenarnya. Karena posisi mereka sangat terbuka, ruang gerak mereka tidak banyak, mereka hanya bisa nge-prone saja. Dan mereka tahu ada satu ikan di bawah sana yang perlu diselesaikan. Meledak satu granat tapi hanya memulangkan Zeus. Masih ada satu yang terakhir lagi. Belum sempat Talon melemparkan granat, ada di belakang granat juga. Itu Todak melemparkan granat juga Talon. Please be aware. Ternyata Talon keasikan main ikan. Tidak sadar Todak sudah membuka peperangan dari bagian bawah. Lynx pun menyeberang menjadi mata-mata dari dalam air. Berhasil untuk menyeberang, menutup vision dari Todak. Bukan berarti Todak tidak tahu di mana posisi pasti dari pemain-pemain Talon. Tadi Todak datang. Todak membuat Talon pulang menuju lobby. Gila, pengalihan isu dibalas dengan pengalihan isu. Dan malah Todak yang memiliki keuntungan paling tinggi sekarang. Mereka bisa menyelamatkan dua pemainnya tapi tidak dalam waktu yang lama ya. Karena tim Flash pun menolak untuk diam. Masih mengganggu juga walaupun pada akhirnya tim Flash dipulangkan. Kita bergeser sedikit kembali menuju ke arah PE dan NKT. Masih dengan dua tim yang sama dari arah jam 12. Ring tinjunya dipindahin lagi ya. Tadinya di pulau utara yang besar, sekarang di pulau kecil. Masih dengan 3 pemain dari PE dan NKT lah yang dirontokkan satu persatu pemainnya. Inilah Rush dengan para penggawa PA. Di saat tadi Talon tertati-tati untuk menyeberang, di saat mereka sudah menyeberang, berhasil penyeberangan terjadi, touchdown memang. Zona yang tidak mendukung Talon, kalaupun Talon bertahan dari Todak, mereka harus masuk ke zona lagi karena zonanya ternyata tidak berada di pulau yang tadi ditempati oleh pemain-pemain Talon. Berada di area yang berbeda, harus menuju ke sebelah kanan atau sebelah kirinya Rozok. Dan ini yang menguntungkan untuk beberapa tim, salah satunya adalah Bigetron yang sudah keduluan berada di dalam zona. Dan ini mungkin saatnya untuk Alter Ego merusuhi pemain-pemain Alliance ya. Karena mau bagaimanapun juga mereka harus nge-push ke arah bagian dalam. Alliance sudah mulai bersiap juga untuk menerima kedatangan tamu tak diundang, yaitu Alter Ego Ares. Tapi boom, diam-diam pun menyelinap, sudah menjadi pasukan kodok di bagian sungai-sungai. Sementara di sisi yang berlawanan NKT tidak bisa menahan gempuran dari PEA. Alter Ego perlu mengkontrol area ini, perlu adanya informasi yang sangat banyak. Jangan sampai tersusup oleh lawan-lawan yang ada di bagian seberangnya. Tapi lihat bagaimana dari Alliance, mereka harus menghentikan 2 tim. Mereka harus menghentikan Void, mereka harus menghentikan Alter Ego Ares juga. Void satu pemain mereka sudah tumbang. Jimmy dengan smoke yang membatasi penglihatannya, tetap saja bisa mendapatkan sebuah informasi di mana posisi dari lawan-lawannya. Smoke kembali di pop up oleh seorang Jimmy. Di tempat yang berbeda, Frenzy sedang bahu-berbahu bersama dengan Reizi. Coba untuk bisa merapat, mencoba untuk bisa masuk ke dalam zona. Sudah sebenarnya masuk ke dalam zona, tapi belum touchdown dan belum nyaman. Zona yang ditempati oleh Boom adalah zona ujung yang tidak bisa ditempati terlalu lama di tempat tersebut. Di tempat yang lain kita melihat juga bagaimana Okta mendapatkan 1 knockdown. Lions tumbang 2 pemain mereka, hanya menyisakan Keluk dan juga Jimmy. Gempuran dari Void, gempuran dari Alter Ego tidak bisa dibendung. Alliance agak sedikit panik tapi yang kita tahu adalah mereka punya ketenangan. Seperti yang sudah-sudah ketika Leon DZ mampu menghentaskan pemain-pemain lawannya. Dan apakah ketenangan tersebut masih bisa diaplikasikan oleh Alliance atau tidak? Karena memang ruang gerak dari rumah air ini nggak nyaman. Lu keluar dari rumah pun itu nginjek air, becek. Mau gerak pun lambat. Jadi agak sedikit tricky sebenarnya fight di bagian rumah air ini. Tapi satu granat dari Potato Connect menuju ke arah Oleo. 2 bahkan, buy one get one free. Dari kanan, dari kiri, semua sisi menyerang Alliance. Dan hanya satu yang terakhir bertahan, Jimmy. Tempatnya berbeda, Lapar juga mendapatkan 1 knockdown. Saya membaca dari Elimpit. Bonbit mendapatkan 1 pemain Alpha Mode saya yang ditumbangkan. Boy Chill juga membakar Leon. Cukup chaos kalau kita lihat dari fight yang sedang terjadi, cukup banyak. Tumbang menumbang, namun karena memang banyaknya compound di area ini, 1 pemain knockdown tidak menjadi confirm elimination. Belum tentu menjadi confirm elimination, akhirnya confirm elimination didapatkan oleh Vexi. Dengan sebuah granat yang masuk, telak sekali menuju pertahanan dari Alter Ego. Bagaimana utilities menjadi sebuah hal yang sangat-sangat berimpact menuju ke arah lawan-lawannya. Sementara juga dari Boom masih mengusahakan posisinya.
bermain di bagian sungai untuk bisa mendapatkan ikan-ikan. Ada beberapa yang fokus menuju ke arah bagian rumah dan ada juga yang fokus menuju ke arah bagian sungai. Tapi lihat ada satu smoke di placing menuju ke arah bagian dalam. Supaya nantinya bisa menjadi smoke pasif. Alliance tidak bisa mendapatkan informasi karena ketutupan sama asap, ketutupan suara juga sama smoke-smoke-nya. Tapi di saat semuanya chaos di bagian rumah air, Bigetron menjadi penonton. Mereka santai saja berlenggang ria di bagian dalam zona. Mereka tinggal mengendalikan apapun yang akan datang. Lihat bagaimana Satar siap untuk menerima kedatangan dari Team Secret. Tapi ternyata Soaz dengan DPS yang bisa menumbangkan satu pemain. Satar vaulting ke arah bagian bawah. Satu yang terakhir di belakang sana selesai rata. Team Secret dipulangkan oleh Bigetron. Defensif dibangun oleh Bigetron Knights yang membuat mereka mempertahankan tatanya, mempertahankan areanya. 5 elimination didapatkan oleh Bigetron, namun tempat yang berbeda kita melihat juga Olio mencoba untuk bisa menguliti para pegawai-pegawai dari Alter Ego. Satu sudah tumbang, Boychill harus bisa diselamatkan oleh Okta, namun tidak mudah. Okta mengcook sebuah granat, masak sebuah granat, dilemparkan menuju ke atas. Keluk tidak selamat Okta. King Okta berhasil menumbangkan satu lagi pemain dari Alliance. Semakin panas sepertinya apa yang terjadi di bagian rumah air. Tidak sesuai namanya, rumah air harusnya adem tapi ternyata menjadi neraka. Bagi semua tim yang bertahan, bagi semua tim yang stuck lebih tepatnya. Tidak bisa kemana-mana. Void nyangkut 3 pemain di bagian ujung-ujung. Alter Ego Ares pun dipulangkan. Wasi tidak punya tempat yang aman. Tapi ini dia saatnya Void untuk keluar, untuk bisa menyelesaikan pemain-pemain dari Alliance. Lihat lagi-lagi Vexi yang connect next-nya menuju ke arah pemain Alliance. Satu yang terakhir ada di bagian balkon sana, mungkin siap untuk dicari satu pemain, sudah masuk ke arah bagian dalam. FBI, open the door, gerebek sahur yang dilakukan, berhasil untuk mendapatkan satu, akankah membersihkan semuanya, tapi ternyata di bagian balkon masih bisa dimainkan oleh Adik Look. Satu yang terakhir ini mengerikan sekali, bisa di absen, harusnya digunakan sebuah utilities. Sebuah vektor, datang satu pemain dari Void, harus berani Void mengambil decision, harus berani Void untuk datang bersama-sama, namun Void narik lagi entah apa yang dipikirkan oleh Void, dan ini ada sebuah peluang untuk Adik Look. Adik Look membangkitkan satu pemain. Oh, Void tumbang juga pemainnya sehingga revive sedang terjadi di bawah sana. Namun sudah bangkit dengan 2 pemain Alliance. Terlambat Void untuk bisa memulangkan semua pemain-pemain dari Alliance datang akhirnya dan pulang sudah. Void akhirnya menang. Akhirnya setelah fight yang begitu lama, nunggu-nungguan, untungnya timingnya tepat. Tapi masalahnya ini akan mengundang Boom untuk melemparkan utilities demi utilities. Setelah selesai dengan Alliance, what is the next step? Apa yang harus dilakukan oleh Void? Karena mereka sudah kehilangan timing untuk bergerak masuk. Posisi mereka sudah dikunci oleh Boom. Tapi kabar gembira buat teman-teman semua yang menyaksikan. The Last Dance. Ada 3 tim Indonesia yang bertahan. Ada Bigetron, Void, dan juga Boom. Yang bisa saya katakan di match kali ini, Boom pada akhirnya sampai ke late game. Namun mereka belum menjadi Boom yang produktif, karena kalau kita lihat dari segi produktivitas elimination, Boom dari tadi dapat knockdown, Boom dari tadi memberikan damage, tapi hanya sebatas itu saja, tidak bisa menjadi confirm elimination untuk mereka. Bahkan saat ini Boom coba untuk di-challenge oleh pemain-pemain Void. Void datang, Void berbondong-bondong, berduyun-duyun menuju pertahanan dari Boom, dan sudah ada satu pemain yang di-confirm elimination oleh Rezak. Rezak lah yang sedari tadi menggunakan Vector, senjata yang tidak lazim digunakan di skena kompetisi. Namun Rezak percaya dengan kemampuannya, Vector dan juga KBZ kombinasi yang dipilih oleh Rezak. Sangat menarik kombinasinya, tapi apakah fight ini akan menarik karena Bigetron pun datang dari bagian kejauhan, dia siap menjadi third party, tapi Void tidak bisa menahan tembakan panas dari Boom Esports. Satu yang terakhir, Frenzy ditembak dari bagian seberang sana, dan Bigetron Knights lah yang menjadi puncak rantai makanan tertinggi di E-Rangel. Winner chicken dinner untuk Bigetron Knights. Senyap, namun jahat apa yang dilihat atau apa yang kita saksikan dari Bigetron. Mereka perlahan namun pasti masuk, merangsek menuju pertahanan dari lawan-lawannya.